Rais Jalsa Nidam ya. Sebelum ini untuk yang presentasi ini kurang berapa kali pertemuan? Yang presentasi kurang berapa pertemuan lagi? Kisaran antara 3 lagi Ustaz. Kalau tidak salah mulai pertemuan kedua sampai ke-8 Ustaz. Oh ya wis cukup ya. 8 pertemuan sisanya membuat produk cukup ya. Maksudnya kalau nggak cukup berarti yang presentasi ditambah. Kalau sekarang kan sekali pertemuan 3 presenter ya? 4 Ustaz. 4 Oh sudah 4. Sudah nggak mungkin ditambah. Oh ya wis kalau usah ditambah berarti sampai pertemuan 8 ya. Setelah yang sudah presentasi misalnya mau konsultasi tugas akhirnya sudah diperbolehkan. Jadi nggak perlu menunggu sampai selesai. Khawatirnya nanti semua tugas akhir kan numpuk di belakang, ini yang magang. Takutnya nggak terpegang. Jadi bisa mulai konsultasi tugas akhir tanpa menunggu sampai pertemuan ke-8 itu. Oke, silakan itu dilanjutkan. Baik, syukur saja. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini izinkan saya Muhammad Idam sebagai moderator pada presentasi pagi ini. Untuk para presentator, mohon untuk mempersiapkan semuanya. Oke. Yang akan presentasi pada pagi ini yang pertama ada Mas Hanif. Siap Mas ya? Oke Mas, siap. Langsung saja kita persilakan untuk Mas Hanif untuk melanjutkan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Nidam. Izin saya share screen terlebih dahulu. Iki file iki loh. Iki ya download salah. Enggak gitu ini. Klik aja. Ini Bisa diklik. bisa. Sini aja Mas. Drag and drop. Ini aja ya terus. Nah iki Kelihatan belum? belum. Belum layar wes. Oh suara aja. Oke. Nih. Udah. Open. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Ustaz Nuril. Insya Allah pagi hari ini kita akan mencoba berdiskusi untuk beberapa topik terkait matkul kita ICT. Nah, salah satunya yang akan saya bawa yaitu terkait ICT YouTube dengan judul YouTube sebagai media pembelajaran bahasa Arab.
Yang pertama perlu kita ketahui dulu apakah yang dinamakan aplikasi YouTube. YouTube adalah layanan berbagai video tempat pengguna dapat menonton, menyukai, berbagi, mengomentari, dan mengunggah video mereka sendiri. Jadi aplikasi YouTube ini aplikasi yang berisikan tentang video-video, baik itu video berdurasi lama atau berdurasi pendek, tentang suatu hal. Nah, dari YouTube tersebut kita bisa mengambil banyak manfaat dari aplikasi tersebut, berupa bisa menonton, menyukai, berbagi, dan segala macamnya. Dan YouTube juga untuk saat ini sudah menjadi aplikasi terpopuler, aplikasi terbanyak peminatnya, sehingga pasti bisa dipastikan banyak sekali para pengguna gadget itu pasti memiliki aplikasi ini. Dan aplikasi ini tidak hanya di satu gadget saja, akan tapi banyak dan bermacam-macam. Tidak hanya di HP, akan tapi di laptop, kemudian di tablet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah fungsi dari YouTube? Yang pertama yaitu pengguna dapat mencari dan menonton video terkait tema ataupun topik. Di situ sudah ada sangat banyak dari seluruh penjuru dunia sudah terekam di YouTube tadi. Apa yang ingin kita cari dan apa yang kita inginkan juga di situ pasti ada. Jadi untuk kita para mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir yang bingung ketika menghadapi pelajaran yang tidak bisa dipahami, bagus banget untuk kita bisa melihat atau menonton video-video yang di situ membahas tentang topik-topik atau mata kuliah yang kita sedang jalani itu. Kemudian yang kedua adalah unggah video ke saluran Anda. Jadi selain kita menonton, menikmati video-video atau tayangan-tayangan di YouTube, selain itu kita juga bisa mengirim video yang kita inginkan ke YouTube. Nanti di setiap aplikasi YouTube atau setiap kita itu nanti biasanya akan diminta untuk mendaftarkan atau meloginkan akun email kita. Nah, itu tujuannya untuk membatasi kalau semua video-video yang beredar itu tidak sembarang bisa masuk ke akun kita. Kemudian yang ketiga yaitu menyukai atau like, mengkomen, dan subscribe atau menge-share video-video yang telah kita tonton atau telah kita temukan kepada teman-teman kita. Jadi selain kita menikmati, selain kita bisa mengeksplor video-video yang kita punya, kita juga bisa menge-share, mengirimkan video-video tersebut ke orang lain, berbagi ke orang lain, agar orang-orang yang kita share itu bisa tahu bahwa ada kejadian seperti ini yang ada di video tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, kenapa kok YouTube itu sekarang banyak orang yang suka, baik itu dari anak kecil, kemudian dari remaja hingga dewasa bahkan tua. Kenapa? Karena yang pertama, untuk anak muda yaitu YouTube banyak sekali digunakan untuk menonton video musik, acara komedi, panduan, resep, kiat, dan banyak lagi. Nah, kemudian selain itu bisa menge-share, membagikan seperti yang tadi sudah dijelaskan di waktu fungsi YouTube itu, kita bisa menge-share video-video atau bisa memfollow video-video atau akun yang mana itu emang kita sukai. Misalkan kita mau follow atau kita ingin akun YouTube kita itu isinya terkait soal SPSS misalkan. Nah, itu bisa kita batasi dengan cara kita memfollow itu. Biar nanti ketika pemilik akun itu mengupload video terbarunya, kita bisa melihat dan bisa menikmatinya. Nah, itu
bisa saja, dan ini merupakan salah satu alasan kenapa YouTube itu banyak disukai oleh kaum remaja. Kemudian selain itu kita bisa menikmati full video-video yang ada di YouTube tanpa iklan, akan tetapi kita harus membayar atau harus berlangganan, harus memiliki status berlangganan YouTuber atau berlangganan YouTube. Seperti itu. Jadi seringkali kita menikmati video-video di dalam aplikasi YouTube, akan tapi karena banyak iklan yang tiba-tiba tayang, itu seringkali kita merasa agak risih. Nah, itu untuk mengantisipasinya, yaitu untuk hal itu kita diharuskan untuk berlangganan seperti itu. Kemudian bagaimana kita menggunakan aplikasi YouTube ini? Yaitu yang pertama, yang jelas di situ ada dua pilihan, ada aplikasi YouTube sendiri atau bisa kita buka lewat aplikasi YouTube itu sendiri, atau kita bisa membuka Google Chrome, kemudian kita mengetik kata-kata atau kata kunci YouTube seperti itu. Kita langsung praktekkan saja nih. Nah, ini yang saya pakai yaitu langsung masuk ke Google Chrome. Ini Google Chrome sudah kelihatan ya. Ini ada aplikasi Google Chrome. Kita masuk saja ke Google Chrome, kemudian alhasil seperti ini. Nah, tayangannya seperti ini. Kemudian kita klik yang paling atas di sini atau yang di sebelah sini, tidak apa-apa, bebas. Kita klik saja YouTube. Nanti kelihatan ya apa yang kamu lihat. Maaf saudara-saudara, ini sepertinya agak lemot ya. Kita klik saja sini YouTube. Nah, seperti ini tayangan yang sudah ada seperti ini. Kemudian kita klik YouTube yang ada logo YouTube-nya itu sendiri. Musik apa yang kamu sering lihat? Nah, seperti ini kurang lebih tayangannya. Ini sesuai dengan apa yang kita udah daftarkan atau kita udah loginkan akun kita. Jadi segala video yang kita tonton itu pasti akan lewat di akun kita seperti ini. Nah, yang pertama itu yang saya maksudkan login ini, yang bagian ini ya. Ini kemudian kita login pakai akun email. Itu tujuannya itu biar nggak semua video itu masuk ke akun kita, jadi terbatasi. Nah, kalau misalkan untuk anak kecil, misalkan video ini untuk khusus anak kecil agar tidak ada video-video yang tidak layak untuk ditonton bagi anak kecil, itu nanti bisa kita pilihkan saja khusus mode anak kecil, yaitu yang bernama YouTube Kids. Seperti itu. Nah, akan tapi kita tidak membahas soal YouTube Kids ya. Kita langsung secara umumnya saja. Nah, kemudian di sini ada bagian sini ada lihat channel Anda sini.
Nah, di situ tempat kita mendaftarkan akun kita di YouTube seperti itu. Ini nih. Nah, ini saya kembalikan lagi ke tayangan awal ya. Nah, di sini kita bisa menemukan atau bisa mencari banyak sekali video yang kita inginkan. Nah, judul saya yaitu YouTube sebagai media pembelajaran. Di sini kita ingin mencari beberapa bahan pembelajaran untuk bahasa Arab. Nah, yang saya pilih yaitu media lagu atau video klip, karena sesuai dengan pengalaman saya itu yang terjadi di AM kemarin itu anak-anak tidak mau tahu, tidak ingin sama sekali untuk mempelajari bahasa Arab. Padahal waktu itu saya berada di jenjang madrasah sanawiyah dan itu sudah kelas 3. Itu tidak ada kemauan atau tidak bisa sekali berbahasa Arab. Jangankan bahasa Arab, yang besar-besar dalam artian tuh jangankan bahasa Arab yang sudah dalam materinya, akan tapi yang masih dasar-dasar saja mereka masih tidak bisa. Seperti halnya mereka tidak hafal nomor dalam bahasa Arab kayak 1, 2, 3, bahasa Arabnya wahid, isnan, salasa, arba'ah, itu mereka masih tidak bisa. Nah, saya berinisiatif untuk gimana caranya mereka itu setidaknya senang dulu, nggak pasti atau nggak harus mereka itu bisa paham dulu. Nah, itu dari situlah saya berangkat, kemudian saya mencari video yang sekiranya mereka itu senang. Nah, itu saya temukanlah video klip yang berjudul Li Ajli Wahdaki. Video ini adalah video yang dibuat oleh Markas Arabiyah di Kediri, di komunitas bahasa Arab di Kediri. Ini yang suka dengan video ini, yang tertarik dengan video ini tidak hanya 1 orang, 2 orang saja, akan tapi banyak dari para teman-teman atau siswa-siswa yang kemarin saya ajar. Itu setidaknya bisa dikatakan bahwa video klip yang saya bawa kemarin itu bisa sedikit efektif ya, walaupun nggak terlalu efektif tapi sedikit efektif karena masih bertahap, dan itu pun baru uji coba pertama dan langsung berakibat seperti langsung berdampak seperti itu. Nah, ini video yang kemarin saya bawakan. Ini aslinya lagu Indonesia yang kemudian diarabkan, dan itu relate dan pas sekali untuk bisa kita mempelajari itu. Nah, di sana kemarin itu saya tidak hanya sekedar nyanyi kemudian mendengarkan lagu bersama-sama, kan tapi di sini kemarin saya membahas juga beberapa mufradat yang ada di dalamnya, seperti di dalam video ini di beberapa lirik lagunya itu ada kata malam. Di sini menggunakan kata lailah. Kata lailah itu saya kutip
kemudian saya stopkan videonya, kata-kata la ilah. Nah, di situ saya fokuskan di situ. Teman-teman memperhatikan itu dan mengulangi apa mufrodat yang tadi saya gariskan. Misalkan la ilah, apa itu la ilah? Kemudian saya beri artinya, kemudian diulangi beberapa kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai sekiranya mereka itu paham. Kemudian setelah itu melanjutkan kembali videonya. Kemudian di beberapa menit atau beberapa detik selanjutnya itu saya juga menyetopkan kalimat yang sekiranya itu mudah, kemudian saya gariskan, kemudian saya ucapkan dan memberikan artinya, kemudian menuntut para siswa itu untuk mengulangi apa yang saya ucapkan. Seperti itu terus selanjutnya seperti itu sampai diulangi sebanyak 3 kali mufrodat yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, dari situ para siswa itu alhamdulillah sudah bisa paham atau sudah bisa setidaknya mengerti dan setidaknya itu suka dengan bahasa Arab, seperti itu. Ya, mungkin itu saja bagaimana cara kita menggunakan aplikasi YouTube. Ini saya jelaskan hanya salah satunya saja, yaitu untuk menikmati atau menonton video tayangan YouTube. Tidak mengunggah atau mengupload, apalagi meng-share video-videonya, karena mungkin akan menghabiskan banyak waktu, dan mungkin teman-teman juga sudah populer dengan hal itu. Nah, kemudian selanjutnya sebelum terakhir, apakah dampak dari aplikasi YouTube ini? Yang pertama itu dari dampak kelebihan YouTube itu sendiri untuk media pembelajaran, yaitu yang pertama akses mudah. Jadi sekarang itu teknologi sudah bermacam-macam dan sudah bisa kita jumpai dimanapun, dan paling bermasalah ketika jaringannya itu lelet. Tapi itu masih bisa ditutupi dengan jaringan-jaringan yang lain. Ya bisa minta tethering ke temannya ataupun yang lainnya, atau kita cari-cari jaringan yang itu bersumber dari wifi bukan kuota, seperti itu. Nah, ini pun sudah hampir di Indonesia sudah diterapkan juga, jadi bisa dibilang aksesnya mudah. Kemudian yang kedua gratis dalam artian kita membuka video itu tidak langsung bayar, dalam artian membuka satu video bayar, video berikutnya kemudian bayar lagi, video berikutnya bayar lagi, tidak. Tapi selama di situ ada kuota, selama di situ ada jaringan internet, akses ataupun videonya itu gratis, seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyak fitur dan bisa di-download. Nah, di aplikasi YouTube itu banyak sekali fitur, yaitu bisa salah satunya yaitu di-download. Dalam artian kita bisa menyimpan videonya tanpa harus menunggu lama ketika kita ingin menontonnya kembali. Perbedaannya kalau misalkan kita nggak download dulu, itu bakal lama, bahkan kita bisa nunggu itu dari nol lagi. Kalau kita download dulu, nanti kita bisa langsung menikmatinya tanpa harus menunggunya. Seperti itu kelebihannya. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan YouTube. Apa saja? Yang pertama yaitu banyak konten tidak layak dan kendali internet. Nah, banyak sekali sekarang itu video-video yang kayaknya itu hampir menyeluruh, tidak memandang anak kecil, remaja, dan orang tua, semuanya terdampak dengan konten yang tidak layak. Maka dari itu ini masih ditahan atau masih di backup sama pemerintah melalui Kominfo-nya. Itu sekarang sedang berusaha untuk meminimalisir video-video tersebut di Indonesia. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipantau langsung. Nah, ya, untuk aplikasi-aplikasi seperti ini, apalagi yang sudah para remaja itu memegangnya, itu tidak bisa orang tua itu bisa memantau mereka langsung, mereka sedang membuka apa, kemudian mereka lagi apa, dan lain sebagainya. Itu mereka masih tidak bisa dipantau seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan gadget. Nah, salah satu penyebab kenapa
kenapa para siswa itu atau mahasiswa itu susah untuk lepas dari gadget, yaitu ada isinya. Faktor atau alasan atau sebab kenapa mahasiswa atau para siswa itu susah lepas dari gadget, yaitu salah satunya yaitu ada aplikasi YouTube yang isinya banyak sekali tontonan-tontonan yang menggeliurkan dan mengenakan seperti itu. Ya, mungkin itu sekedar beberapa informasi terkait YouTube dan bagaimana cara penggunaannya. Sampai sini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator.